Itu kan LDR kan jarak jauh. Bagaimana cara membangun kepercayaan antara suami dan istri dengan jarak jauh supaya tidak timbul prasangka buruk, suudzon, cemburu sana cemburu sini. Baik. Nah, ini pertanyaannya. Bagaimana dengan jarak yang jauh itu, dengan pengawasan yang begitu minim, seorang suami itu bisa percaya kepada istrinya bahwa istrinya tidak melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan. Begitu juga sebaliknya, seorang istri bagaimana bisa percaya kepada suaminya yang jauh darinya, yang minim sekali pengawasan darinya, itu bisa terpercaya tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Bagaimana caranya? Simpelnya begini, kalau kita ingin bisa mendapatkan kepercayaan dari pasangan kita, maka cara yang terbaik adalah menjadikan diri kita adalah orang yang pantas untuk dipercaya. Bagaimana kita kepengen istri kita percaya sama kita? Jadikan diri kita orang yang dipercaya, yang pantas untuk mendapatkan kepercayaan. Membuat diri kita sebagai orang yang soleh, laki-laki, yang ngerti akan ilmu agama, yang ngerti akan batasan-batasan agama, yang tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Maka itu termasuk salah satu benteng yang paling kokoh, benteng yang paling kuat untuk membentengi diri kita adalah ilmu agama. Pergi kemanapun kita, selama kita membawa asas agama, insya Allah kita akan terbentengi dari perbuatan-perbuatan yang haram, perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu. Sang istri pun begitu. Istri kita ajarkan ilmu agama, bentengi dengan batasan-batasan syariat, sehingga dia sudah tahu mana yang halal, mana yang haram. Oh, kalau sudah seperti itu, suami saya mau pergi ke Sumatera juga, suami saya mau pergi ke Aceh juga, insya Allah nggak bakalan ngapa-ngapain. Cuman yang saya takutin paling kawin lagi, misalnya gitu. Nah, itu kan artinya sudah tahu mana yang halal, mana yang haram. Sehingga seorang istri di rumah itu, meskipun ditinggal jauh oleh suaminya, tetap tenang hatinya. Saya tenang, suami saya pergi keluar itu hanya berdakwah, mengajak orang ke jalan Allah, tidak mungkin macam-macam. Nah, jadikan diri kita sebagai orang yang bisa atau orang yang pantas untuk mendapatkan kepercayaan. Gitu. Maka dari itu, ya, ini juga sebagai pelajaran buat kita semuanya, terutama buat seorang istri yang ada di rumah. Seorang istri yang ada di rumah ini di dalam kitab Al-Wasatiyah fil Islam karangan Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafid bin Salim bin Hafid bin Salim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau mengatakan adab ta'amul mar'ah ma'al ujtama. Bagaimana cara berinteraksi seorang perempuan dengan masyarakat. Salah satu caranya adalah bagaimana seorang perempuan itu diajarkan untuk bersikap tegas. Bersikap yang tegas ya, keras ya, mirip-mirip gitulah. Bagaimana seorang perempuan itu di rumah tatkala tidak ada suaminya, tatkala dia berhubungan, berinteraksi dengan seorang laki-laki yang bukan mahramnya, ajnabi kalau dalam bahasa Arabnya itu, bersikap tegas. Perempuan yang acuh tak acuh, perempuan yang judes, yang jutek sama orang yang bukan mahramnya, itu perempuan yang baik itu. Ingat ini patokan nih. Justru perempuan yang dia itu jual murah, dia itu sok-sok lembut sama orang lain yang bukan mahramnya, padahal itu perempuan yang nggak baik. Ustadz, nanti saya dibilang jutek, dibilang judes sama orang, jangan apa-apa, biarin. Yang penting kita mulia di hadapan Allah. Yang penting kita bisa menjaga kehormatan diri kita, kehormatan suami kita. Itu kayak begitu. Makanya orang itu kalau ngamalin agama itu mesti tahu tempatnya juga. Ada hadis Nabi misalkan, tabassumuka ila wajhi akhika shadaqah. Senyumanmu kepada saudaramu itu dinilai sedekah. Sedekah ini senyum aja nih. Cuman apakah semua orang kita senyumin? Itu jadi pertanyaan yang jadi masalah itu. Kita laki-laki nih. Senyum sama laki-laki sama siapa aja boleh itu. Sunnah, sedekah malah. Bahkan senyum itu memiliki energi yang luar biasa, yang bahkan dengan senyuman itu bahkan Allah menjadikan sebab orang itu mendapat hidayah dengan senyuman kita. Bagaimana kita punya guru Al-Habib Segaf bin Hasan bin Ahmad Baharud itu memiliki satu keistimewaan dengan senyumannya beliau yang luar biasa. Meskipun capek, meskipun lelah, meskipun letih, senyumannya nggak putus-putus. Itu yang diajarkan oleh datuk beliau Nabi Muhammad SAW. Cuman pada tempatnya.
Sama perempuan senyum, ya jangan. Yang ada perempuan itu nanti kepincut sama kamu gitu kan. Nah, senyum sama siapa aja boleh. Senyum sama ahli maksiat boleh nggak? Boleh. Sejelek-jeleknya orang, senyum nggak apa-apa. Yang penting jangan senyum sama ahli maksiat ketika dia lagi bermaksiat. Ada orang lagi main judi, ini kan, king gitu kan, disenyumin, baik gitu kan. Jangan, dosa itu kayak begitu, nggak boleh, haram hukumnya. Senyum kepada seseorang yang sedang melakukan kemaksiatan, kita senyumin, nggak boleh, haram hukumnya. Udah mukanya jutek aja, mukanya judes aja, kayak begitu. Nah, barangkali kalau kita senyum dengan orang-orang yang pendosa, ahli maksiat, dengan senyuman kita, itu jadikan sebab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas turunnya hidayah kepada orang itu. Kayak begitu. Lah, kalau perempuan, bagaimana keluar rumah senyum? Kalau bisa mah, kalau sama orang yang bukan mahramnya, nggak usah senyum-senyum deh. Ustadz, tuntutan pekerjaan, gitu kan? Tuntutan pekerjaan, udah kalau bisa mah kagak usah kerja dah. Kalau dengan kerjaan itu malah jadi maksiat, malah nimbulkan fitnah, gitu kan? Naudzubillah tuh, mohon maaf tuh ya. Kayak apa tuh, orang-orang yang suka nawarin barang itu, apa namanya itu? Sales, ya. Itu kan kadang-kadang kan luar biasa itu. Dia berpakaian dengan pakaian menarik pelanggan kan, konsumen, dengan senyumannya, dengan sapaannya yang halus, yang lembut. Selamat pagi Bapak, ada yang bisa saya bantu? Itu kan kadang-kadang dia ngomong kayak begitu, itu yang lewat, yang jadi konsumen kadang-kadang kegeeran gitu kan. Ini kayaknya salesnya suka sama gue nih katanya. Karena saking dia lembutnya, saking dia bicara halusnya gitu. Nah, maka dari itu, seorang perempuan diharuskan dia bersikap tegas, menjaga kehormatan suaminya, apalagi suaminya jauh gitu kan. Suaminya di Jawa, istrinya di Kalimantan, jauh nih. Nah. Kemudian, apalagi kalau nelpon ini penting nih. Habib Umar dalam kitabnya itu mengatakan, wala yang bagi lil mar'ati an tulina sautaha amamal ajanib. Tidak pantas, tidak boleh seorang perempuan melembutkan suaranya di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Kalau nelpon, makanya kalau bisa perempuan kalau nelpon gitu ya. Kalau bisa kan, assalamualaikum. Waalaikumsalam itu. Kalau bisa jangan kayak begitu. Assalamualaikum gitu kan. Jadi seorang sampai di apa namanya dipertanyakan, ini yang nelpon laki-laki perempuan gitu kan. Assalamualaikum, ini siapa gitu kan. Nah, itu harus itu. Ya, jadi kita harus bagaimana berinteraksi dengan orang pada tempatnya proporsional dan profesional. Kira-kira begitu. Jadikan diri kita pantas untuk mendapatkan kepercayaan, barulah kita dipercaya. Wallahu